Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Satu, apa dimaksud demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Dua, yaitu macam-macam demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Satu, demokrasi langsung, yaitu sistem demokrasi yang mengikut sertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara seperti pemilu. Dua, demokrasi tidak langsung, yaitu sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan dari parlemen seperti keputusan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh wakil rakyat seperti DPR, DPD, dan DPRD. Yang ketiga, berdasarkan prinsip ideologi. Satu, demokrasi liberal. Demokrasi berdasarkan atas hak individu suatu negara yang menekankan sebuah kebebasan setiap individunya dan sering mengabaikan kepentingan umum seperti Amerika Serikat, Perancis, Inggris. Dua, demokrasi rakyat. Demokrasi berdasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara yang didasari dari paham sosialisme dan komunisme yang mementingkan kepentingan negara dan kepentingan umum. Tiga, demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia dengan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang mengutamakan kepentingan umum seperti Indonesia. Berdasarkan hubungan antar alat kelengkapan negara. Satu, sistem presidensial merupakan tatanan negara yang berdasarkan pada konsep trias politika yang dijadikan pedoman bagaimana lembaga harus bekerja. Dua, sistem parlementer, yaitu menitik beratkan pada hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Berdasarkan hubungan antar alat negara. Satu, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Sistem demokrasi di mana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen namun tetap dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Dua, sistem parlementer, yaitu sistem demokrasi yang di dalamnya terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dan badan legislatif. Tiga, sistem pemisah kekuasaan, yaitu sistem demokrasi di mana kedudukan antara eksekutif dan legislatif terpisah, sehingga keduanya tidak berkaitan secara langsung dengan sistem parlementer. Empat, sistem referendum dan inisiatif rakyat, yaitu sistem demokrasi gabungan dari demokrasi perwakilan atau tidak langsung dan demokrasi secara langsung. Nomor 3, jelaskan Sokoguru demokrasi universal. Sokoguru demokrasi universal adalah suatu sistem demokrasi yang ditegakkan berdasarkan suatu dasar berpijak atau pilar atau tiang penyangga yang hidup kokoh yang mampu beradaptasi secara menyeluruh pada berbagai lapisan masyarakat dengan menembus batas atau sekat ruang dan waktu. Keempat, yaitu jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Jawabannya, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sehingga sangat cocok diterapkan di Indonesia. Berbeda dengan demokrasi lain, demokrasi Pancasila sangat menghargai kebebasan individu, tetapi kebebasannya bukan berarti tidak terbatas. Kebebasan individu dalam demokrasi Pancasila dibatasi oleh hak-hak orang lain yang harus juga dihargai. Demokrasi Pancasila berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, di mana negara Indonesia mengakui adanya Tuhan dan memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Nomor 5, yaitu buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun empirik. Jawabannya yaitu bukti normatif adalah bukti yang berupa doktrin tertulis yang berhubungan dengan data-data. Indonesia merupakan negara demokratis. Hal ini telah terbukti secara normatif yaitu pada 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Lenika 4, 2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal ayat 1 ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945 ayat set. Dari penjabaran bukti normatif di atas disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya diatur menurut undang-undang. Bukti empiris adalah bukti yang berupa kenyataan
atau bukti yang didapatkan langsung dari pelaksana di masyarakat. Indonesia merupakan negara demokratis. Hal ini terbukti dengan 1. Adanya pemilu yang diadakan untuk membentuk pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 2. Pembagian kekuasaan yang ada di jajaran penguasa, legislatif, eksekutif, dan yudisial. 3. Pertanggungjawaban pemerintah yang dilakukan secara terbuka oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Nomor 6, yaitu kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Jawabannya yaitu 1. Menghormati dan mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak asasi. 2. Selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. 3. Melaksanakan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin negara maupun wilayah di bawahnya. 4. Menyeimbangkan kewajiban dan hak-hak. 5. Menjunjung tinggi cita-cita, visi, dan tujuan nasional. 6. Pemerintahan yang dibentuk harus berdasarkan konstitusi dan sifatnya tidaklah terbatas. 7. Negara diselenggarakan berdasarkan hukum, bukan pada kekuasaan semata. Sekian dari saya, bila kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.